Baik, apakah suara aku udah terdengar dengan jelas? Boleh reaksi jempol. Ya, jelas Kak. Jelas. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama, izinkan aku warahmatullahi memperkenalkan wabarakatuh. diri. Nama aku, oke, perkenalkan nama aku Rehan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan aku ucapin juga terima kasih kepada teman-teman dan turut segala baik pada hari ini. Aku harapin semua teman-teman di sini pada sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa menghadiri pada acara hari ini. Dan juga tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan aku ingetin juga nih teman-teman, untuk di awal ini kita sesi sensi kehadiran. Dan dimohon juga kepada teman-teman panitia untuk membantu nih, men-share link presensinya di kolom chat. Jadi bisa sensi di awal nih. Isi ya presensinya teman-teman. Baik, sembari kita menunggu nih, teman-teman juga sembari mengisi, kita langsung lanjut aja nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tilawah. Untuk sesi tilawah ini akan dibawakan oleh Akhi Raihan. Untuk Akhi Raihan, waktu dan tempat disediakan. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Akhi Raihan dan tilawahnya. Sekali lagi nih, diingatin kepadanya untuk mengisi link presensi ataupun link KD.
karena ini juga untuk teman-teman mendapatkan sertifikat nih. Jadi jangan lupa diisi ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada sesi yaitu sambutan, di mana kita akan mendapatkan sepatah dua kata nih dari ketua pelaksana kita, yang dimana dia tuh Crazy Rich Garul, udah ganteng, baik hati, murah senyum, Masya Allah, dan juga kalah deh, opa-opa Korea tuh kalah. Jadi kita kenalin aja ketua pelaksana kita yaitu Fauzan Nugraha. Kepada Akif Fauzan, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua. Kenalkan, saya Muhammad Fauzan Jaha selaku Ketua Pelaksana di kegiatan Dul Baik kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Semoga dengan kehadiran teman-teman di sini bisa menambah banyak pengalaman dan juga pembelajaran dari yang insya Allah materi kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, di workshop yang hanya ada satu hari ini, aku selaku panitia juga berharap buat teman-teman semua bisa mendapatkan outcome ataupun output yang berkepanjangan. Itu mungkin terkait sambutan dari saya dan juga eh, teman-teman panitia yang lain, teman bisa juga dan jangan sampai disia-siakan. Jauh lebih baik. Oke, selanjutnya terima kasih buat teman-teman semua dan segitu mungkin dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita udah dengar nih pemaparan dari ketua pelaksana kita yang mulai bingung. Masya Allah. Lanjut aja selanjutnya. Prof. Angkat, namun belum itu nih. Kita tahu dulu nih tema dari workshop kita. Nah, untuk tema dari workshop kita sendiri ini, kalau aku bilang gak baik, kalian semua jawab dengan creating good miracles through creativity. Aku ulangin ya. Kalau aku bilang gak baik, kalian jawab dengan creating good miracles through creativity. Dan dimohon kepada teman-teman media untuk mengirim juga nih tema di kolom chat, biar teman-teman semuanya bisa pada ikutan. Untuk kita sama-sama ucapin jargon apa dalam tema kita ini. Boleh di-share juga eh, chat kalau awalnya creativity. Jadi ada yang bang. Terdengar, Kak. Oke, oke. Kita ulang dulu ya teman, tadi ada kendala jaringan. Oke, untuk sesi selanjutnya ini kita akan bacain tema ataupun jargon kita bareng-bareng, dan itu pun udah di-share ya sama teman-teman panitia. Jadi kalau aku bilang gaul baik, kalian akan jawab creating good miracles through creativity. Aku ulangi lagi, kalau aku ngomong gaul baik, kalian jawab creating good miracles through creativity. Dimohon untuk teman-teman bisa untuk on cam nih, on cam, maaf, untuk on mic. Untuk on mic.
Oleh untuk NMIC, aku pandu ya teman-teman. Gaul baik. Creating good Creating good miracle miracles through through creativity. Through creativity. creativity. Oke, Masya Allah. Udah pada semangat ya, teman-teman. Oke, mungkin kita beranjak kepada pembacaan CV singkat dari pemateri ya. Mungkin dari operator bisa untuk menampilkan. Oke, baik. Di sini untuk pemateri kita sendiri yaitu ada Kak Ari Riyadi. Nah, untuk CV-nya ini Masya Allah ya. Dari pendidikan, pengalaman mengajar, prestasi, mungkin di sini aku nggak baca semuanya ya. Mungkin dari prestasi nih, ada juara sayembara desain logo pada tahun 2023, ada juara dua lomba desain logo pada tahun 2020, ada juara satu lomba poster pada tahun 2016, ada juga juara dua lomba poster pada tingkat nasional pada 2016, ada juga juara satu pada tahun 2015, juara dua juga pada lomba poster tingkat nasional pada tahun 2014. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri untuk publikasi ilmiahnya, untuk pendidikannya, dan ada skill-skill juga yang Kak Ari Riyadi sudah miliki, kompetensi desain, personal skill, dan ada hobi juga, movie, comics, wah suka untuk nongkrong di cafe juga nih. Dan juga ada portofolio dari Kak Ari Riyadi. Mungkin cukup sekian ya untuk pembacaan CV singkat dari pemateri kita pada hari ini. Kita berlanjut kepada sesi yang teman-teman semua tunggu nih. Dan dimohon kepada teman-teman semua untuk menyiapkan toolsnya, yaitu Corel Draw ya, teman-teman. Mungkin untuk ke Riyadi, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk ya. Ya, terima kasih Kang Rehan dan Kang Fauzan atas undangan yang sudah diberikan. Mungkin langsung saja saya izin share screen, tapi belum dapat aksesnya, boleh minta aksesnya dulu. Sudah muncul? Sudah Kak, sudah. Sudah Kak, Yang, aman? yang gambar hijau bukan? Iya, Yang ada tulisan visual kebaikan ya? iya benar. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah hadir di eh, acara hari ini, acara Gaul Baik. Jadi sore hari ini kita akan sharing sedikit terkait pengetahuan mungkin ya dari graphic design. Eh, Namun sebelum itu mungkin perkenalan dulu ya. Jadi walaupun udah dikenalin tapi ya perkenalan diri dulu aja. Kita perkenalkan, nama saya Ari Riyadi. Bisa dipanggil Kang Ari boleh gitu ya. Jadi untuk aslinya itu asalnya dari Garut ya. Sekarang bekerjanya itu sebagai instruktur di UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut. Jadi aktivitasnya mengajar di lembaga pelatihan kerja, khususnya di bidang desain grafis. Tapi di sela-sela kegiatan mengajar juga tetap implementasi ilmu desain grafisnya gitu sebagai praktisi gitu ya. Jadi istilah kerennya itu freelance freelance desain grafis gitu. Terus nama nama agensinya itu New Hari Studio gitu. Itu diambil dari nama sendiri gitu. Untuk alamat itu di Garut, Jalan Ciledug ya. Ini kalau apabila perlu
informasi gitu ya, mau silaturahmi atau sebagainya, itu bisa dikontak di bawah, dan untuk portofolionya itu bisa dicek di Instagram gitu ya. Nah, jadi selanjutnya pada sore hari ini kita akan membahas terkait apa sih itu desain grafis atau desain komunikasi visual gitu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin sering mendengar kata desain grafis atau DKV gitu, tapi barangkali mungkin dari segi definisi belum tahu itu ya seperti apa gitu. Nah, sedikit gitu ya, terkait desain grafis itu adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen visual gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang etimologinya gitu ya, kata desain itu bukan berasal dari Indonesia. Jadi dulu itu Indonesia punya kosakata namanya rancang gitu, rancang. Nah, pada saat kata desain populer gitu ya masuk ke Indonesia, nah ini kemudian menggeser kata rancang. Jadi kalau misalkan kita bikin rancang bangun, istilahnya mendesain. Kita bikin gambar apa, misalkan ilustrasi, sebutannya mendesain. Jadi sudah sangat general gitu ya. Jadi tidak spesifik ke satu hal saja. Ya. Nah, teman-teman, saya pengen tahu gitu ya sedikit tentang apa pemahaman teman-teman dari fungsi desain grafis. Nah, ini silahkan boleh linknya dibuka gitu ya. Nah, nanti nanti akan muncul 3 buah pertanyaan. Silahkan menurut teman-teman apa sih fungsi dari desain grafis? Nah, biasanya saya kasih forum chat. Ada yang udah bisa masuk? Oke, teman-teman ada yang udah bisa masuk? bit.ly/fungsi desain grafis. Tiap katanya pakai huruf kapital. Oke, ini slide-nya udah pindah belum ya? Udah Kak, udah. Udah Kak. Ya, muncul ya di sini masuk inputan dari teman-teman gitu ya terkait fungsi dari desain grafis. Nanti ada yang mengisi komunikasi, ada yang mengisi kreativitas, promosi, memperindah visual, menampilkan informasi, dan ada iklan, marketing, branding. Okay. Identifikasi juga muncul ya, imajinasi, seni, indah, memberikan edukasi, kemudian ekspresi, banyak banget ya. Jadi teman-teman sudah bisa merasakan gitu ya dalam aktivitas sehari-hari terkait dari fungsi dari yang namanya desain grafis. Nah, oke, boleh dilanjut ya teman-teman. Nah, oke. Secara umum sebetulnya desain grafis itu memiliki 3 buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi identifikasi.
Kemudian yang kedua yaitu fungsi informasi, dan yang ketiga adalah fungsi persuasi atau fungsi yang bersifat ajakan gitu ya. Nah, oke. Teman-teman, kalau berbicara yang namanya desain grafis kan berbicara tentang gambar ya. Jadi eh, ada yang namanya elemen dasar visual. Nah, sesuatu yang kita lihat itu pasti tersusun atau terkonstruksi dari yang namanya elemen dasar visual. Nah, kalau kita lihat ilustrasi buah semangka ini, gitu, itu bermula dari satu titik gitu ya, yang menjadi sebuah garis, kemudian menjadi bentuk lingkaran, kemudian membentuk suatu bidang gitu ya, atau volume, kemudian juga bisa kita beri warna gitu, dan juga tekstur, dan objek semangka ini dia menempati suatu ruang gitu. Jadi pada dasarnya pada saat kita mendesain sesuatu gitu ya, nah, pada saat kita sedang mengorganisasikan elemen-elemen desain ini gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang berada di hadapan layar gitu, bentuk layar itu kan kotak gitu. Nah, kotak itu ada empat buah garis, dan setiap ujungnya itu ada empat buah titik gitu. Ini semoga konsep ini bisa dipahami dulu gitu ya. Jadi bahwa untuk mendesain itu berarti mengorganisasikan elemen-elemen dasar visual gitu. Nah, kemudian terkait fungsi dari desain gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini buah apa. Oke, kalau nggak mau speak up boleh di kolom chat aja. Oke, mungkin sepakat ya ini buah semangka ya. Oke, katakan ini desain ilustrasi atau potongan semangka gitu ya. Sekarang kalau berbicara semangka, belakangan ini sedang hangat gitu, sedang panas gitu, bukan hangat lagi gitu ya. Nah, eh, ter, terasosiasi dengan satu entitas gitu ya, sebuah semangka ini gitu ya. Jadi jika berbicara fungsi desain sebagai identitas gitu ya, nah, eh, bahwa buah semangka ini sekarang menjadi identitas atau identitas perjuangan dari saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Itu fungsi desain yang pertama. Jadi kalau misalkan mengikuti trending informasi yang ada di sosial media, entah di Instagram, Facebook, televisi, gitu ya, bahwa semangka ini sempat viral karena dijadikan simbol atau identitas perjuangan dari bangsa Palestina. Nah, ini analogi dari fungsi desain gitu ya. Nah, kemudian, nah ini contoh-contoh gitu ya. Jadi desainer gitu, konten kreator, gitu, bahkan masyarakat umum banyak gitu, membuat karya-karya yang bertemakan buah semangka gitu. Nah, dalam berbagai desain ini ada fungsi yang kedua gitu. Fungsi yang kedua adalah fungsi informasi gitu. Nah, dan nah ini mungkin untuk uraiannya gitu. Nah, ada fungsi identitas di mana warna buah semangka ini kan diasosiasikan dengan warna bendera Palestina. Jadi fungsi identitas. Yang kedua fungsi komunikasi. Nah, dari desain-desain yang barusan ditampilkan itu adalah ada pesan gitu bahwa eh, pesan atas perlawanan penjajahan atau genosida yang terjadi di Palestina gitu ya, bentuk perlawanan. Dan fungsi persuasinya apa gitu ya. Nah, eh, ada ada keinginan gitu ya, untuk memperoleh atensi, empati, dan dukungan dunia untuk kemerdekaan Palestina gitu. Jadi harapannya dengan desain-desain yang ada di sosial media itu memperoleh perhatian dunia gitu ya, sehingga nanti bisa membantu dalam mengetuk hati-hati gitu ya, untuk hati-hati pemimpin dunia untuk membantu kemerdekaan Palestina. Nah, itu adalah salah fungsi dari yang namanya desain gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya, impact-nya bisa sebesar itu gitu ya, kalau misalkan bisa dioptimalkan. Nah, sampai sini semoga paham ya teman-teman. Nah, jadi yang namanya desain itu memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan gitu ya. Salah satunya itu gitu ya. Salah satunya dengan mendorong gitu ya, kemerdekaan Palestina dengan potensi visual gitu ya. Nah,
Namun pada praktiknya gitu ya, seringkali pesan kebaikan itu bisa saja tidak tersampaikan atau bahkan tertolak apabila pesan tidak dikemas dengan baik. Gitu. Nah, sering kita melihat pesan di berbagai tempat desain itu seringkali tidak disampaikan secara baik gitu ya. Dari berbagai aspek ya. Nanti bakal ada contoh-contoh. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan baik. Salah satunya melalui potensi komunikasi visual atau desain grafik. Jadi teman-teman di sini mempelajari desain grafis dalam konteks ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Barangkali seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, kalau berbicara tentang dimensi kompetensi desain grafis itu ada 3 ya yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengetahuan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu oh, desain grafis itu ini loh, gitu ya. Desain grafis itu ada elemen visualnya loh. Nah, selanjutnya adalah keterampilan gitu ya. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan ya, kalau misalkan teknik, misalkan menggambar tangan atau misalkan nanti pengoperasian software gitu ya, perangkat lunak komputer dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sense of art. Gitu ya. Nah, seringkali yang paling sulit itu adalah memiliki sense of art. Gitu ya. Yang misalnya udah tahu cara cara mendesain misalnya, udah bisa ngedesain, tapi seringkali hasil hasil akhirnya kok gini gitu ya. Nah, seringkali kayak gitu gitu. Nah, itu nanti kita jawab bareng-bareng. Nah, kita coba refleksi diri dulu ya, melihat kita tuh posisinya di mana. Nah, di sini saya mengkategorikan 3 level gitu, ada 3 level ya. Mungkin dari yang paling bawah itu orang awam gitu ya, atau non designer. Gitu. Di tengah-tengah ada posisinya pembelajar desain dan di paling atas itu ada desainer gitu. Nah, biasanya orang awam gitu atau non designer itu dia eh, tidak memiliki pengetahuan, keterampilan ataupun sense of art gitu. Jadi memang eh, tidak ada basis pengetahuan gitu ya, mungkin karena memang tidak berkesempatan belajar desain gitu, atau mungkin punya concern di keahlian yang lain seperti itu. Nah, untuk posisi orang awam misalkan ya, kita berarti perlu membangun kesadaran atau urgensi dari manfaat mempelajari desain gitu. Nah, kalau misalkan sudah punya kesadaran dan memahami urgensi manfaat desain, dia harus bergerak menjadi pembelajar desain. Nah, posisi pembelajar desain itu bisa jadi memiliki pengetahuan dan keterampilan desain, tapi sense of art-nya belum terlatih atau kebalikannya gitu. Jadi kalau dibilang pincang gitu ya, pengetahuannya udah cukup misalnya, dia punya selera desain yang bagus, tapi mungkin tidak terlatih gitu menggunakan komputer itu ada. Nah, mungkin kalau misalkan dia punya kesadaran, oh ternyata saya kurang di dimensi ini, nah berarti meningkatkan kompetensi di wilayah mana nih? Apakah pengetahuannya ditingkatkan, gitu ya, keterampilannya banyak-banyak latihan atau set of art, gitu ya. Jadi banyak-banyak observasi. Dan terakhir kalau misalkan ya udah punya 3 kompetensi tersebut, ya dibilang dia desainer gitu ya. Dia punya 3 dimensi keterampilan ini, gitu. 3 dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sense of art gitu ya. Nah, biasanya kalau udah di atas, yang dipelajari lebih ke pengembangan konsep gitu ya, kajian-kajian desain atau mungkin strategi bisnis gitu ya. Nah, posisi kita ada di mana nih gitu ya. Nah, teman-teman silahkan memposisikan diri. Uh, ya barangkali secara umum teman-teman di sini sudah punya awareness gitu ya, makanya ikut. Gitu. Nah, ada di posisi sebagai pembelajar desain. Nah, oleh karena itu, kalaupun jadi pembelajar desain ya saya izin gitu ya. Jadi materi kedepannya itu pada dasarnya kita back to basic dulu gitu ya. Jadi nggak nggak berangkat ke hal-hal yang sifatnya kompleks gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus bagaimana cara melatih ketiga dimensi ini gitu ya. Nah, yang pertama itu misalkan dari aspek
sense of art gitu ya. Nah, bisa membiasakan diri melatih mata dengan melihat referensi desain yang menerapkan kaidah prinsip dasar estetika dan desain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering main Instagram gitu ya, atau sosial media lainnya gitu ya, silahkan follow akun-akun yang apa desainnya bagus gitu ya, artis-artis dan artis-artis desainer gitu ya, yang bikin logo, bikin poster gitu ya, konten kreator desain itu banyak gitu. Itu silahkan dengan membiasakan hal-hal yang baik gitu, desain-desain yang baik gitu. Nanti secara berkala selera atau tes desainnya itu bisa jadi meningkat. Nah, kalau misalkan dari segi keterampilan gitu ya, silahkan meningkatkan intensitas berlatih gitu ya. Baik secara manual ya, jadi pakai pensil atau ya media pensil kertas maupun digital gitu menggunakan komputer. Nanti mengeksplorasi berbagai teknik mengolah elemen komunikasi visual. Dan terakhir ya, selanjutnya pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan itu bisa ditambah gitu ya. Mempelajari dengan cara membaca gitu ya, bisa menonton YouTube banyak gitu ya. Berbagai sumber pengetahuan desain dari berbagai sumber gitu dan mengikuti perkembangan dunia desain. Nah, jadi ini beberapa kiat-kiat yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Tadi sudah tahu misalkan saya tuh kurangnya di mana nih. Kalau misalkan kurangnya di keterampilan, oh berarti langkah ini yang harus diambil. Kalau kurangnya di sense of art, oh berarti langkah ini yang diambil. Kalau misalkan semuanya masih kosong nih, ya udah berarti semuanya ditempuh gitu. Okay. Next ya. Nah, lanjut selanjutnya pertanyaannya di mana sih posisi kreativitas gitu ya. Nah, oke. Jadi nggak 4 dimensi gitu ya. Jadi tetap 3 dimensi. Posisi kreativitas itu ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau berangkat dari definisi kreatif gitu ya, kreatif adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sebuah kombinasi baru dengan menghubungkan informasi, data dan unsur-unsur yang ada. Jadi teman-teman kreatif itu kalau kita bisa menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan dan sense of art kalau dalam konteks desain gitu ya. Nah, oke, saya coba kasih ini ya analogi gitu ya. Jadi kreatif itu ibarat connecting the dots gitu, jadi menyambungkan titik gitu ya. Nah, kalau knowledge itu kan sifatnya titik-titik gitu ya. Jadi saya tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Nah, kemudian kita lakukan sesuatu misalkan ya. Nah, yang namanya experience itu bergerak dari satu ke titik, tapi secara statis gitu ya. Nah, dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Nah, sedangkan kreativitas itu dia mendobrak hal-hal yang umum gitu ya. Jadi menciptakan suatu pola-pola baru dengan menggabungkan bisa jadi titik ini gitu ya. Kalau digabungkan dengan titik ini biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan digabungkan dengan titik yang agak jauh, nah itu bisa menghasilkan hal-hal yang disebut dengan kreatif gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya. Nah, contoh gitu ya, di wilayah bawah ini gitu ya, suatu karya desain atau karya visual itu berangkat dari satu gagasan. Nah, kemudian ada variabel 1 dan variabel 2. Jadi kita sedang mencoba menggabungkan dua buah variabel gitu untuk membuat suatu karya desain. Nah, kalau misalkan sebatas gagasan ya berarti batas konsep saja gitu ya, belum diimplementasikan. Nah, baru bisa berwujud kalau misalkan diimplementasikan menggunakan yang namanya skill dan knowledge gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya keahlian tertentu dan pengetahuan tertentu, baru kita bisa mewujudkan gagasan tersebut. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, contoh, saya punya gagasan menggabungkan buah semangka dengan konsep pixel art misalnya. Pixel jadi pixel itu penggayaan visual objek yang tersusun dari kotak-kotak gitu. Nah, untuk mewujudkan ide saya harus punya skill komputer grafis, misalkan harus bisa CorelDRAW, harus paham bagaimana caranya membuat sebuah kotak, misalkan warna hitam, warna merah, warna putih, warna hijau gitu ya. Itu mencakup skill. Nah, terus kita juga harus punya knowledge gitu,
pengetahuannya. Nah, oh maksudnya pixel art itu bikin gambar dari susunan kotak-kotak gitu ya. Nah, tapi tetap kita bisa mengidentifikasi ini sebagai buah semangka. Nah, barulah bisa terwujud seperti ini. Nah, posisi sense of art di mana ini? Nah, posisi sense of art itu adalah pada saat kita aspek pemilihan warna, misalkan seperti visual atau warna skema warna, misalkan penerapan prinsip-prinsip komposisi yang baik, itu seperti itu ya, nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, lanjut ya terkait unsur komunikasi visual gitu ya. Jadi dalam merancang suatu karya visual ada yang namanya unsur komunikasi visual gitu ya. Jadi mencakup materi, bahan, atau konsep yang akan dikembangkan menjadi suatu karya desain grafis. Nah, ini untuk unsur komunikasi visual itu dibagi menjadi dua. Ada visual copy, ada visual elemen gitu ya. Nah, visual copy itu apa sih? Nah, mencakup elemen tekstual atau pesan informasi yang disertakan dalam materi visual yang akan disampaikan kepada audiens. Gitu. Jadi misalkan kalau bikin suatu desain itu harus ada bahan teksnya, misalkan nanti headline-nya apa gitu, sub headline-nya apa, nanti body copy-nya apa, tulisan-tulisannya apa, itu disiapkan. Nah biasanya ini pekerjaan spesifik untuk copywriter gitu ya, melalui keahlian copywriting-nya gitu ya. Nah prinsip dasar itu informasinya harus jelas, singkat, padat, ya. Penyusunan kalimat harus diperhatikan dan disesuaikan agar audiens mudah memahami informasi. Gitu. Nah selanjutnya, wilayah desainer itu mencakup visual elemen. Jadi mencakup penggunaan pemilihan skema warna, tipografi, dan ilustrasi atau foto yang akan digunakan. Nah, ini juga ada prinsip dasarnya gitu ya. Nah, jadi ini manfaatnya itu untuk memastikan kualitas desain yang baik gitu ya, atau fungsi dari sense of art yang tadi. Nah, jadi pada dasarnya desain itu merekonstruksi elemen visual gitu, dengan memperhatikan prinsip komunikasi visual. Apa aja sih prinsipnya gitu ya? Itu ada yang namanya kesatuan, gitu. Terus ada proporsi, ada penekanan, ada keseimbangan, ada juga irama. Nanti saya perlihatkan contohnya satu per satu. Nah, ini yang dimaksud unsur komunikasi visual. Ini ada tulisan "We Stand for Palestina", gitu. Terus ada body copy, gitu. Ya Allah tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ini adalah visual copy-nya gitu ya. Teks-teks ini gitu yang akan digunakan dalam desain. Nah kalau visual elemen mencakup, misalkan dia ada langitnya warna biru gitu, biru asin, kemudian ada warna hijau, putih, merah, hitam gitu ya. Ilustrasinya apa gitu ya. Ini yang mencakup visual elemen. Nah, lanjut ke prinsip komposisi visual. Nah, prinsip komposisi visual merupakan kaidah estetika yang digunakan oleh seniman atau desainer dalam mengatur unsur komunikasi visual agar diperoleh komposisi desain yang baik dan harmonis. Yang 5 tadi. Oke, yang pertama itu ada prinsip kesatuan. Jadi kesatuan itu ada banyak jenisnya. Gitu. Nah, ada similarity, misalkan pengelompokan objek berdasarkan karakternya. Misalnya kita lihat di sini kan seolah-olah ada dua kelompok gitu. Ada kotak, ada lingkaran. Ini salah satu prinsip unity. Kemudian ada continuity gitu. Continuity adalah keberlanjutan. Jadi kalau misalkan kita lihat di tengah-tengahnya ada garis gitu ya, yang bergerak, itu jadi mengantarkan gerak mata gitu. Continuity gitu. Kemudian ada closure gitu. Closure itu membentuk suatu wujud gitu. Jadi kalau di breakdown gitu ya, ini kan ada satu buah segitiga dan satu buah persegi gitu. Nah, tapi pada saat disandingkan gitu, bersatu, kita melihatnya sebagai simbol rumah gitu ya. Nah, kemudian ada proximity gitu ya. Nah, ini proximity itu prinsip kesatuan berdasarkan jarak gitu. Jadi kalau misalkan yang 4 lingkaran yang di tengah itu kan agak geser ke sebelah kiri gitu. Jadi kita menyimpulkan yang sebelah kiri ini berada dalam satu kelompok 8 lingkaran, sedangkan 4 itu
yang sebelah kanan terpisah gitu ya. Ini proximity. Kemudian ada figur gitu. Figur ini adalah kombinasi dari perpotongan atau dua elemen yang membentuk suatu elemen yang baru. Nah, ini contoh dari implementasinya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan gambar hati ya, susunan dari gambar hati gitu. Nah, kemudian disusun ya, kombinasi deretnya itu membentuk ya bendera Palestina gitu. Ini dia menerapkan prinsip similarity berdasarkan kesamaan warna dan klosur gitu. Pada saat menyatu dia membentuk suatu bendera Palestina. Ini contoh prinsip kesatuan. Selanjutnya ada prinsip proporsi. Nah, proporsi ini mencakup perbandingan ukuran gitu ya. Perbandingan ya sebenarnya berkaitan dengan skala gitu ya, ukuran. Nah, ada proporsi garis gitu. Mungkin kita bisa melihat ada transisi ketebalan gitu ya. Yang sebelah kiri tebal, yang sebelah kanan garisnya tipis gitu. Kemudian ada proporsi bentuk gitu ya. Kalau kita lihat lingkaran yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Ada proporsi ruang gitu ya. Nah, mungkin ruang yang paling lebar itu ada di sebelah kanan bawah gitu ya, dan yang paling dari atas itu ruangnya itu semakin kecil. Nah, ada juga proporsi warna, gitu, di mana di sini warna hijau itu lebih banyak arahnya gitu ya, daripada warna merah gitu ya. Contoh gitu ya, kalau misalkan kita lihat implementasinya gitu ya. Nah ini, nah, kita melihat ada ilustrasi anak sedang berdoa gitu ya, di depan. Itu kan kalau proporsi sejajar sama orang-orang yang di belakangnya itu kan pasti sama gitu ya. Bahkan harusnya anak kecil lebih kecil ya. Tapi karena posisinya ada di depan, nah dia tuh dibuat memang lebih besar gitu ya, lebih menonjol. Sedangkan orang-orang yang di belakangnya setara gitu ya. Nah, proporsi ini fungsinya ya untuk menonjolkan sesuatu gitu ya. Membuat kontras gitu ya. Jadi fokus perhatian itu lebih tertuju pada hal yang proporsinya lebih besar. Nah, selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu berkaitan tentang distribusi elemen-elemen gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ini ilustrasi mau ditempatin di mana ya. Nanti ada tipografi, ada huruf mau ditempatin di mana nih gitu ya. Nah, ada beberapa jenis keseimbangan. Yang pertama ada keseimbangan simetris gitu ya, di mana proporsi kiri atau kanan atau atas bawah itu sama gitu ya, secara proporsi. Kemudian ada keseimbangan radial. Jadi kalau keseimbangan radial itu dia memancar gitu, melingkar, ada porosnya di tengah. Kemudian ada keseimbangan sederajat. Ya. Keseimbangan sederajat ini mungkin secara bentuk kiri dan kanan itu berbeda, tapi secara proporsi berat gitu ya, berat ruang terisi antara kiri dan kanan itu sama gitu ya. Makanya jadi keseimbangan sederajat. Nah, kemudian ada keseimbangan asimetris ya, di mana antara kiri dan kanan itu pada dasarnya tidak sama atau tidak seimbang. Tapi karena meletakkan unsur elemen di posisi yang tepat, jadinya ya terlihat seimbang gitu ya. Nah, coba bayangkan misalkan si warna kotak yang sebelah kanannya hilang gitu, itu akan cenderung berat ke sebelah kiri. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh desain ini ya. Kalau misalkan direka menjadi sebuah objek-objek sederhana ya kurang lebih seperti ini gitu. Ini yang tulisan semangkanya ini yang warna merah gitu ya. Ini orangnya yang warna ilustrasi orangnya yang oval gitu. Kemudian kolom untuk teksnya ini yang warna biru gitu. Nah, dan mungkin seolah-olah desain ini beratnya ke sebelah kanan gitu ya. Nah, tapi karena ada tulisan sebelah kiri gitu dan headline semangka di sebelah kiri gitu, nah, ini membuat komposisi ini menjadi lebih seimbang. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat ada irama. Nah, irama juga ada banyak ragamnya. Ada irama statis, tapi gerakannya itu aja gitu. Objeknya berulang, ya tapi mungkin secara jarak sama gitu ya. Itu aja gitu ya. Oke, kemudian ada irama dinamis gitu ya.
Objek sama tapi dia ada gerakannya. Kita terasa ada lengkungan di sini. Nah, kemudian ada irama transformasi bentuk gitu ya. Nah, yang tadinya segitiga gitu ya, berubah menjadi sebuah persegi. Nah, ini ada irama transisi, bisa bisa juga ukurannya berubah, kemudian bisa juga warnanya berubah. Nah, itu ya, atau biasanya disebut gradasi warna gitu. Jadi perubahan satu titik warna ke warna lain gitu. Kalau mahasiswa apa FIK udah biasa gitu ya mengolah nirmana gitu ya. Sehari-hari di sini kita belajarnya. Oke, nah, ini contoh implementasi irama. Nah, ini ada bendera ya di belakang ini, kubah masjid, bendera Palestina. Ada 3 kali tibasan gitu, 1, 2, 3, itu yang namanya irama. Iramanya statis ya, diulang-ulang sama. Yang terakhir, prinsip terakhir adalah penekanan. Nah, penekanan ini adalah pengkondisian elemen di mana tujuannya itu untuk menarik perhatian audiens gitu ya, menarik perhatian yang melihat desain gitu ya. Nah, contoh di sini ada penekanan bentuk misalnya pada saat semua gitu ya bentuknya persegi, tiba-tiba di tengah ada yang lingkaran gitu ya. Karena beda sendiri ya, fokus kita akan terarah ke sini, ke bentuk lingkaran. Ada juga penekanan proporsi gitu ya. Mungkin bentuknya sama persegi, tapi secara proporsi dia dibuat lebih besar. Jadi fokus kita mengarah ke sana. Ada juga penekanan gangguan gitu ya. Bentuk sama, tapi dia di rotasinya digeser dikit gitu. Jadi ya sama gitu ya. Fokus kita terganggu. Jadi oh, ini nggak rapi, tapi memang sengaja gitu ya. Dibuat untuk memancing atensi. Atau juga bisa dari segi warna. Gitu. Yang lain warna hijau, ini warna merah sendiri. Nah, ini contoh implementasi penekanan ya. Dan ini ada penekanan pada warna dan bentuk gitu. Dan warna semangkanya dia di highlight gitu ya. Jadi ada sorot cahaya supaya warnanya lebih terlihat. Sedangkan yang lain warnanya abu-abu. Ya, maksudnya bentuk kan ini semangka, potongan semangka bentuknya segitiga, tapi buah-buah yang lainnya kan biasanya setengah lingkaran gitu ya. Ada alpukat, ada apel dan buah-buah yang lain gitu. Jadi sekali lagi implementasi untuk penekanan adalah membuat audiens itu uh, fokus pada satu elemen tertentu. Nah, selanjutnya dalam mendesain juga kita harus memerhatikan skema warna yang digunakan. Nah, ada berbagai jenis pilihan dalam mengkomposisikan warna. Nah, ini ada komplementer ya. Komplementer ya seperti ilustrasi buah semangka itu ya. Nah, pada dasarnya kan kombinasi dari warna hijau dan merah gitu. Jadi kalau misalkan diambil dari, oh ya lupa, ini namanya color wheel ya, jadi roda warna gitu. Ulangi gitu ya. Jadi komplementer itu misalkan memadukan apa color sudut color wheel yang saling berlawanan gitu ya. Misalkan hijau harmoninya dengan merah, kuning dengan biru misalkan. Kemudian ada warna eh, kan warna ungu dengan warna kuning kehijau-hijauan gitu ya. Nah, ini adalah contoh kombinasi warna komplementer. Juga split komplementer gitu ya, pemilihan 3 warna gitu ya. Kalau split itu dia membentuk segitiga tapi tidak segitiga sama sisi ya, dia ada jaraknya lebih pendek 1 titik. Kemudian ada warna analogus ya. Jadi kalau analogus itu gradasi warna yang secara roda warna itu eh, apa ya eh, nyamping gitu ya, tiga 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 titik gitu ya. Misalkan warna kuning, kuning kehijauan dan hijau gitu, itu warna analogus. Nah, kemudian ada triadik harmonis ya. Titiknya itu menciptakan
segitiga yang sama sisi gitu ya. Kan merah, kuning, dan biru. Kalau misalkan hijau, ungu, dan oranye. Nah, ini ada tetradik harmonis. Kalau pemilihannya 4 warna. Ada biru, hijau, kuning, merah. Silakan bisa diputar-putar. Nah, kemudian ada monokrom gitu ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan tingkat kepekatan atau kepudaran warna, jadi dari merah ke merah agak putih misalkan, atau merah ke merah agak hitam, gitu, hitam gelap, itu monokrom. Nah, kalau misalkan masih bingung konsep ini, bisa juga pakai color palette gitu ya. Jadi kita nyari menggenerate warna dari suatu gambar atau misalkan nuansa alam. Gitu. Nah, di sini contohnya ada foto buah semangka. Gitu. Nah, pada saat di generate gitu ya, nah, kita bisa memilih ternyata warna-warna yang bisa diambil itu warna tiga turunan warna hijau, dua turunan warna merah, dan satu ini warna warna gading misalkan ya, atau warna putih. Gitu. Nah, pada saat sudah ditentukan color palette-nya, bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan ke dalam suatu karya visual, misalkan desainnya yang sebelah kanan. Contoh implementasi warna. Nah, contoh lainnya banyak gitu ya. Bisa saja misalkan ada foto laut misalkan ya. Foto laut pemandangan sunset sore hari, itu akan muncul warna oranye misalkan, turunan dari warna oranye dan sebagainya. Oke, lanjut yang perlu diperhatikan juga di penggunaan huruf gitu, atau font atau bahasa ininya tipografi ya. Oke, nah di sini saya coba perlihatkan ada dua dua kalimat gitu ya yang disajikan ke dalam tiga buah font yang berbeda. Nah, kalau misalkan saya kasih kata kunci perjuangan gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya struggle gitu ya, kira-kira font yang nomor berapa yang lebih representatif gitu ya. Teman-teman boleh sambil dijawab di kolom chat ya. Nah, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Tiga, tiga, tiga. Ya, Tiga sih, Kak. teman-teman sudah bisa merasakan gitu ya. Kalau misalkan nomor 1, saya terlalu tekno deh gitu ya. Makanya kalau misalkan keperluan desain untuk hal yang sifatnya digitalisasi gitu, cyber security dan sebagainya, font yang kiri representatif ya, nomor 1 cukup gitu ya. Kemudian kalau misalkan nomor 2, itu kayaknya terlalu playful gitu ya, terlalu bermain-main ya, kayak untuk desain-desain anak TK misalnya, PAUD, playground itu kayaknya sesuai. Tapi kalau misalkan untuk hal yang sifatnya ya kondisi perjuangan misalnya, atau yang sifatnya struggle, ya ini yang nomor 3 yang representatif. Teman-teman kalau misalkan memilih font itu ya mungkin salah satu pendekatannya bisa dipilih berdasarkan karakteristik atau konteks desain yang diinginkan gitu. Atau yang paling aman sih ya font-font yang umum aja gitu ya. Font misalnya font Helvetica misalkan, terus font apa lagi ya, nggak hafal juga sih sebenarnya karena banyak juga sih untuk font. Oke, kemudian selanjutnya berkenaan ilustrasi atau gambar ya yang akan digunakan. Nah, teman-teman perlu menentukan nih kira-kira desain yang akan saya buat itu ini mau pakai pendekatan visual apa gitu, mau pakai ragam gaya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan di searching style desain itu ada banyak banget gitu ya. Nah, kita bisa mengkombinasikan berbagai ragam gaya tersebut gitu ya. Nah, contoh objeknya tetap nih semangka nih gitu ya. Nah, tapi bisa aja semangka ini disajikan dalam gaya pixel misalkan, dalam gaya flat design, dalam bentuk 3D, dalam bentuk isometrik gitu ya. Nah, misalnya isometrik itu kan sama itu seperti flat design tapi ya dia dilihatnya dari sudut yang berbeda gitu. Bisa juga pakai watercolor atau misalkan kita pakai foto semangka asli gitu ya. Kita benar-benar mengolah dari foto ini. Cuman kalau foto
pastikan gambarnya itu resolusinya bagus, jangan apa namanya mengolah desain dengan menggunakan foto yang resolusinya kurang baik gitu ya, atau mempengaruhi juga gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman barusan poin utamanya adalah memperhatikan penerapan dari eh, prinsip komposisi visual gitu ya. Ada apa tadi itu kesatuan, kemudian ada irama, ada keseimbangan, ada penekanan gitu ya. Terus satu lagi itu proporsi gitu ya. Nah, kemudian perhatikan juga tiga hal yang tadi. Yang pertama itu pemilihan skema warna, kedua pemilihan font, dan ketiga pemilihan ragam gaya dari ilustrasi yang akan digunakan. Nah, teman-teman, oke, mungkin akan ada demonstrasi dulu ya sedikit ya teman-teman. Dan untuk demonstrasi sebetulnya bahannya sudah disiapkan ya, karena biasanya kalau mendesain itu nggak secepat sat gitu ya, tetap ada mikirnya gitu ya. Nah, cuman ini udah disiapin bahannya gitu ya. Nah, contoh misalkan ada, ini udah pindah belum ya? Udah. Udah ya, oke. Nah, ini contoh misalkan udah ada bahannya gitu. Headline-nya visual apa visual copy-nya dari mulai headline misalkan tulisannya ini from driver to the sea. Kemudian sub headline-nya Palestine will be free. Nah, body copy-nya misalkan ini ya kalimat doa. Nah, terus untuk visual elemennya gitu ya. Saya sudah menentukan nih, misalkan nanti mau font-nya ini gitu ya. Kemudian color color palette-nya ini. Kemudian untuk ilustrasinya misalkan saya menggabungkan peta peta Palestina dengan bendera Palestinanya misalkan. Terus ada motif khas Palestina gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi misalkan kita mau membuat Instagram feeds lah misalnya. Dia dimensinya bentuknya kotak gitu. 1080 kali 1080 pixel gitu. Nah, ini saya udah nyiapin bahannya sebetulnya. Nah, ini motifnya, ini ada peta Palestinanya, udah ada judul apa headline sampai dengan kopinya juga. Nah, tinggal um, apa mendistribusikan elemen-elemen gitu ya. Nah, misalkan untuk iramanya itu disusun dari uh, motif ini gitu ya. Nah, kelihatan kan ada motif gitu. Oke. Kemudian untuk kan untuk teks yang atasnya saya kasih warna Eh, kan. Punten, mohon maaf Kang Ari, untuk Ya. penyampaian materi kami tersisa 15 menit untuk mengingatkan. Terima kasih. Oh ya, oke. Atur nuhun kan. Kemudian misalkan eh, ini untuk petanya tinggal dikasih warna. Nah, kita mengkomposisikan berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi gitu. Nah, kurang lebih mengkompos seperti ini. Nah, kalau misalkan kita uraikan dari segi prinsip, misalkan eh,
secara unity-nya ada gitu ya, unity-nya ada pada konsep peta dan map Palestina. Kemudian dari aspek iramanya ada pola pengulangan dari motif. Kemudian untuk proporsi ada perbedaan ukuran antara headline, subheadline dengan body copy-nya. Selanjutnya empasis gitu, atau penekanan itu ada pada Palestine Free-nya gitu. Jadi dia warna hijau gitu ya. Warna hijau sendiri beda dengan yang tulisan warna hitam gitu. Nah, jadi ini contoh implementasi dari 5 prinsip gitu. Ini cukup sederhana sebetulnya. Cuman kalau misalkan teman-teman sudah paham implementasi penerapannya, itu bisa dieksplorasi lebih banyak lagi opsinya gitu, dan lebih bagus dari itu. Saya paling selanjutnya itu masuk ke lanjut ke review aja, Kang, gimana? Oke, mungkin untuk sesi art on review bakal terpisah Kang. Untuk sekarang mau Oh materi iya, oke. aja dulu. Oke, paling Iya. kalau untuk materi kayaknya udah cukup sih, Kang. Gitu. Oh, oke, kalau begitu boleh untuk lanjut ke sesi art on review. Jadi untuk art on review ini teman-teman akan diberikan waktu 15 menit dan dari Kang Ari juga akan memilih untuk karya-karyanya. Mungkin boleh dilanjut aja Kang untuk sesi art on review. Oke, udah muncul belum ya yang review karya? Sudah muncul Kang. Jadi kemarin dari teman-teman panitia sebetulnya sudah ngirim link ya. Jadi ada beberapa karya visual gitu, macam-macam ya. Ada yang desain poster, ada yang ilustrasi gitu, ada yang ya banyak lah pokoknya. Cuman tidak mungkin direview semua ya. Mohon izin panitia gitu ya. Paling hanya sebagian yang bisa saya review gitu. Nah, untuk review, jadi saya coba analisisnya itu seperti ini gitu. Jadi yang namanya desain itu bisa dilihat dari 3 aspek gitu, bisa dinilai dari 3 aspek. Yang pertama terkait kontennya gitu ya. Nah, konten itu mencakup informasinya apa sih gitu ya, dan informatif enggak gitu ya, katanya berbelit-belit enggak gitu ya, pesannya mudah dipahami enggak gitu ya, itu konten. Kemudian ada konteks gitu ya. Nah, konteks ini adalah relevansi antara konten dengan bentuk gitu ya, relevansi antara konten dengan formnya gitu ya. Mungkin contohnya bisa jadi pesan yang ingin disampaikan adalah kebahagiaan gitu ya, kontennya gitu. Tapi pada saat melihat warna kok redup gitu ya, nggak ada unsur kebahagiaan, itu contoh dari konteks gitu ya. Kemudian form gitu ya. Nah, berbicara tentang form ini yang tadi disampaikan gitu ya, pengolahan bentuk, unsur, dan eh, elemen dasar komunikasi visual gitu ya, penilaiannya secara estetika gitu ya. Apakah dia ada iramanya, apakah ada apa hierarki visualnya jelas atau tidak gitu ya, warnanya atau irama warnanya enak atau tidak, itu mencakup form. Oke, nah ini ada desain yang pertama ya, anonim ya, jadi nggak ada nggak ada keterangan siapa yang mendesainnya gitu. Nah, jadi desain ini kelihatannya peruntukan untuk media, bisa Instastory mungkin ya, atau story WhatsApp ya. Jadi ukuran layar handphone itu biasanya 9x16 atau 1080 kali 1920 pixel. Nah, harus hafal gitu ya ukuran-ukuran dimensi media ini. Nah, maksudnya ini dia ingin menyampaikan salah satu penggalan surat gitu ya, At-Taubah ayat 51 tentang karena Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami, dialah pelindung kami, dengan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman gitu. Jadi mempersuasi lah niatnya memberikan informasi agar si pembaca itu merasa tenang gitu. Maksudnya barangkali itu gitu. Nah, secara konten ya pas saya lihat ya informasinya mudah dipahami gitu.
secara proporsi visualnya jelas gitu ya. Oh, yang paling atas itu headline-nya tenangkanlah dirimu. Gitu. Ini bisa memudahkan audiens membaca secara vertikal gitu. Jadi keterbacaannya itu dari atas ke bawah gitu. Cukup mudah dimengerti, mudah dipahami dan informatif. Gitu. Nah, kemudian secara konteks gitu, kita melihat ada kalimat persuasi untuk menenangkan diri gitu ya. Tenangkanlah dirimu. Nah, kemudian pemilihan unsur visual ilustrasinya, nah ini bagian bawahnya itu rumah dan atas itu langit yang berwarna biru gitu. Dan untuk pemilihan warna biru ya, atau warna langit yang memiliki asosiasi dengan ketenangan gitu ya. Nah, maka secara konteks ini relevan gitu ya, nyambung gitu ya, pinter gitu ya pemilihannya gitu. Coba misalkan tenangkan dirimu tapi warnanya merah, ya jadi nggak nyaman gitu. Nah, selanjutnya secara form gitu, secara bentuk gitu ya. Ini secara sebaran elemen komunikasinya merata gitu ya dari atas gitu. Titik tiga dan sini bisa membantu menyeimbangkan proporsi gitu ya, dimana yang sebelah kanannya ini ada logo-logo gitu ya. Ada Telkom University, ada badan mentoring dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian si ilustrasi rumah dan langit dan awannya ada di bawah gitu. Jadi sudah bertumpu kokoh di bawah gitu. Jadi kalau berdiri tegak gitu ya fondasinya. Nah, warna sudah nyaman gitu ya, harmoni gitu. Cuman catatan sih terkait ada garis putih di samping tanda kutip itu menurut saya terlalu tebal gitu ya. Jadi itu bisa mengganggu atensi gitu. Karena si font untuk body copy-nya ya, penggalan dari arti terjemahan suratnya itu tipis gitu, jadi mengganggu keterbacaan. Nah, ini sebelah kiri yang original, yang sebelah kanan ini saya coba reka-reka dikit. Jadi, garisnya mungkin dibuat lebih tipis dan secara warna itu lebih ngeblend ke warna langit. Kalau warna putih jadinya kontras, mengganggu sih ini. Ya, semoga paham ya teman-teman, kebayang bisa. Biasanya kalau menilai sih ya teman-teman juga punya penilaian sendiri lah ya. Cuman kalau ini berdasarkan apa ya? Ada variabel yang dinilai gitu. Nah, oke. Lanjut ke desain yang kedua. Nah, ini ada semacam infografis dalam ukuran poster lah ya, dimensi A4 barangkali ya, A4. Judulnya itu wujudkan ruang digital yang aman. Nah, jadi infografis ini dia ingin memberitahukan informasi terkait langkah-langkah untuk mewujudkan ruang digital yang aman. Ini ada judul di atas ya. Kemudian ada ini langkah-langkah. Kemudian ada 4 langkah nih yang bisa ditempuh gitu, maksudnya ada edukasi, ada cek dulu, ada bersikap bijak dan kritis, ada kolaborasi. Ada 4 langkah ini. Untuk analisisnya ya, untuk informasi infografis ini sebetulnya bisa saya pahami gitu ya kalau misalkan dilihat secara sepintas gitu. Nah, hierarki visualnya baik gitu ya. Kita lihat dari judulnya dulu ke atas, berangkat lanjut ke ilustrasinya tengah-tengah, kemudian ke langkah-langkah, baru 4 poin yang di bawahnya. Nah, cuman secara body copy-nya menurut saya masih terlalu panjang gitu ya. Edukasikan masyarakat mengenai resiko penipuan digital, bla 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 gitu ya. Sebenarnya secara bahasa mungkin bisa disesuaikan lagi gitu ya, di parafrasa gitu ya, dibuat efektif dan efisien gitu. Nah, kemudian ilustrasi menggambarkan aktivitas di ruang digital. Dan secara konteks sih nyambung gitu ya, karena ada penggunaan laptop gitu ya, ada YouTube, dia ada yang pegang megafon di layar Instagram gitu ya, ada chatbox gitu, orang saling menyapa gitu ya, terus ada logo-logo sosial media yang umum gitu ya. Secara konteks sih memang nyambung gitu ya.
Nah, cuman secara ya skema warna barangkali secara dan karakteristik visual ini masih bisa dicari lagi gitu ya, keunikannya. Mungkin ini terlalu common, terlalu umum di ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Nah, untuk bentuk ya komposisi distribusi elemen sudah baik, sangat seimbang gitu ya, simetris antara kiri dan kanan gitu ya. Nah, tinggal dicari skema dan ilustrasi yang bisa sesuai saja gitu ya. Nah, mungkin untuk catatannya bisa memperhatikan juga proporsi gitu ya, antara ilustrasi dengan body copy. Nah, contoh misalkan ya, eh, subheadline langkah-langkah untuk mewujudkan ruang digital yang aman ini bisa dibuat lebih besar gitu ya, teman-teman. Karena ukurannya jangan sampai sama gitu ya, ukuran font subheadline dengan body copy-nya gitu, jangan sebisa mungkin jangan sama gitu. Nah, bisa jadi dibuat lebih tebal atau lebih besar gitu ya. Jangan sampai sama gitu ya. Di sini kan saya melihatnya edukasi itu lebih terbaca jelas daripada si langkah-langkahnya gitu ya. Atau mungkin bisa ilustrasinya nanti diperkecil agak naik ke atas, nanti kolom-kolomnya diperlebar, kolomnya bisa diperbesar lagi gitu agar lebih terbaca. Yang tadi kemudian gunakan skema warna dan pendekatan gaya ilustrasi yang relevan dengan konsep-konsep digital gitu. Jadi bisa dicari lah banyak sebetulnya. Ya ini juga sebetulnya sudah bagus, cuman yang namanya desain itu harus ada justifikasi gitu, harus harus diambil pengambilan keputusan setiap elemen itu harus ada landasan yang kuat seperti itu. Mungkin lakukan parafrasa di body copy ya, seperti yang tadi yang dibuat lebih efektif dan efisien. Nah ini ya, kalau misalkan bisa jadi ilustrasinya dibuat lebih kecil tapi agak naik ke atas gitu. Kemudian subheadline-nya diperbesar gitu ya. Body copy-nya juga diperbesar agak naik ke atas gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan distribusi elemen visual gitu, unsur visual gitu. Oh ini tuh di atas, ini tuh di tengah, ukurannya lebih kecil. Ini di bawah gitu, ukurannya begini, itu yang dimaksud dengan mendesain gitu, mendistribusikan elemen-elemen visual. Kemudian satu lagi ya yang terakhir gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan tidak semua karya visual di review gitu. Nah ini saya lihat sebagai desain yang ingin menjelaskan konsep dari suatu produk gitu. Judulnya Explore Nusantara. Nah, jadi di belakangnya itu ada ilustrasi landmark dari kota-kota yang ada di Indonesia yang diterapkan desain itu ke dalam sebuah ransel gitu, yang mereknya itu Eversac gitu. Gimana bacanya? Terus di sini juga ada deskripsinya gitu, jadi terinspirasi dari berbagai tempat bla bla bla, sehingga jadilah desain ini kurang lebih seperti itu. Nah kalau secara konten ya, informasi konsep landmark kota-kota itu yang dapat dipahami gitu ya. Saya paham gitu ya, maksudnya ini gitu. Nah kemudian secara konteks sih ya sudah cukup relevan juga gitu ya, apa nggak perlu berbelit-belit, nggak ada latar belakang yang kompleks, jadi udah bisa dikatakan relevan. Nah, kemudian secara form sebaran elemen komunikasi itu saya cukup baik gitu, jadi seimbang gitu. Jadi keseimbangannya asimetris gitu. Nah, cuman permasalahan utamanya gitu, yang menurut saya cukup fatal adalah nggak kontras gitu warnanya. Jadi pas pertama kali saya lihat desain ini harus sepersekian detik nunggu, oh ini tuh gambar tas ternyata gambar ransel gitu ya. Ya mungkin kalau produknya hitam, backgroundnya juga jangan hitam gitu ya. Atau misalkan si tasnya pakai outline gitu ya, pakai garis luar gitu ya. Atau misalkan kalau ini ada nuansa warna emas, mungkin latarnya dibuat warna emas aja gitu. Nah, jadi silakan diperhatikan kontrasnya gitu ya, positif dan diapositif dari warna yang digunakan. Nah, seperti ini ya, sedikit
penyesuaian. Kalau misalkan sebelah kiri kan objek rasnya hitam, backgroundnya hitam ya. Kalau bahasa Sunda istilahnya ngageblek gitu, hidung hitam semuanya. Tapi kalau misalkan ditempatkan di latar yang warna emas gitu, nah, nanti ini bisa lebih terlihat, lebih informatif. Orang mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah produk tas. Gitu ya. Eh, Sekian barangkali akan teteh semuanya yang bisa disampaikan terkait review karya. Saya kembalikan lagi ke Oke, panitia. baik. Baik, terima kasih kepada Kang Aryadi. Waduh, emang boleh materi sekeren ini. Emang boleh materi sebermanfaat ini. Jadi tadi kita udah ada sesi pemaparan materi, terus ada art on review juga. Nah, kali ini nih kita akan beranjak kepada sesi tanya jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh via chat dan itu lebih diutamakan. Dan boleh juga untuk raise hand dan memperkenalkan nama. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, aku ingatin lagi nih teman-teman. Buat jangan sia-siain kesempatan untuk bertanya nih. Dan untuk yang pertanyaan terbaik akan dapat door prize. Jadi, ayo teman-teman. Oke, ada Aiman Zulfikar nih. Mungkin tujuan utamanya dapat door prize ya. Nanti boleh kepada Aiman dipersilakan. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran ya? Waduh, ini mahasiswa atau om nih? Ah, ya, seorang manusia. Oke, baik-baik. Hmm, Silahkan Masya Allah. ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zulfikar. Saya bisa dipanggil Aiman aja. Saya dari Prodi S1 Visual Communication Design atau DKV Internasional dari Telkom University. Saya mau bertanya nih ke Ari, kalau misalnya untuk ilustrasi kan tentunya ada, maaf, kalau misalnya untuk desain dan poster kan tentunya ada kayak cara untuk menilai komposisinya gitu, mulai dari teks, elemen-elemen seperti garis, dan juga mungkin kayak apa sih kayak tadi infografik, poster gitu kan pasti ada cara untuk menilainya gitu. Ada komposisi di antara, ada rasio di antara teks dan juga di antara ilustrasinya. Nah, kalau pertanyaan saya ini lebih ke mengarah ke ilustrasi nih. Kalau misalnya kita sebagai kita ingin menilai seberapa sih seberapa bagusnya ilustrasi, kan itu nggak ada namanya teks ya, nggak ada kayak apa sih info-info, nggak ada tulisan-tulisan, cuman ilustrasi doang. Itu gimana tuh kalau misalnya kita ingin menilai dan apa menilai komposisinya dan seberapa bagus value-nya gitu. Itu aja sih. Di kampung dulu atau gimana? Boleh dari Eh, Kang mau Ari. Mungkin mau bisa di langsung dijawab aja. kampung dulu atau gimana? Langsung dijawab aja. Punten, Kang Ari boleh langsung dijawab. Ya, oke. Izin menjawab Kang Aiman ya dari S1 DKV Internasional. Eh, Pertama gitu ya. Jadi kalau berbicara produk atau karya visual, karya desain komunikasi visual itu ada banyak ragamnya. Kang.
Kalau berbicara DKV saja, ada produknya bisa jadi ada logo gitu, itu punya indikator sendiri. Ada ilustrasi itu punya indikator penilaian sendiri, poster indikator penilaian sendiri gitu. Belum lagi animasi gitu, ada banyak. Gitu. Nah, terkait ilustrasi sebetulnya secara pribadi saya nggak punya kompetensi gitu ya terkait ilustrasi yang menilai ilustrasi yang baik itu seperti apa. Cuman eh, yang namanya ilustrasi sendiri pun sebetulnya tetap menerapkan 5 prinsip komposisi visual ini juga gitu ya. Ini kalau berbicara suatu apa ya, tadi tadi juga kan ada beberapa karya ilustrasi kan sebetulnya kayak gini. Nah seperti ini gitu ya. Nah, ini kan pada dasarnya ilustrasi gitu ya. Di sini tidak ada teks gitu ya. Tapi tetap bisa dinilai dengan indikator-indikator yang tadi gitu ya. Contoh misalkan secara konten misalkan ya, oke tidak ada tekstualnya kosong misalkan ya. Tapi secara konteks kita tetap bisa melihat ini sebagai ada penyampaian informasi untuk apa namanya dukungan terhadap saudara kita di Palestina misalkan ya. Nah, kemudian secara form tetap bisa kita nilai 5 apa namanya 5 prinsip komposisi tersebut gitu ya. Nah, jika berbicara tentang proporsi ada loh gitu ya di sini proporsinya gitu ya bahwa ada bintang yang lebih kecil kemudian ada bintang yang lebih besar misalkan. Kalau berbicara irama ada loh di sini gitu ya kalau misalkan kita lihat apa tirai di atasnya kan ada garis lekuk yang berulang gitu ya. Kemudian secara penekanannya ada gitu kan bisa dari segi warna bisa dari penempatannya di tengah gitu ya dan apalagi dari segi unity-nya ada misalkan ini konteks bentuk buah-buah gitu ya jadi yang lainnya buah yang berbeda saat jadi ada seolah-olah ada dua kelompok gitu ya kelompok buah yang bulat sama kelompok buah segitiga tapi yang bulat dia abang itu segitiga gitu ya nah, tetap ada indikator itunya gitu ya nah cuman kembali lagi secara apa ya karena spesialisasi saya juga sebenarnya bukan ilustrasi ya barangkali indikator yang barusan tetap bisa digunakan untuk menilai karya ilustrasi tapi untuk yang expert di ilustrasi barangkali boleh juga dibantulah nanti sama dosen-dosen ilustrasi kan ya itu paling kan jawabannya. Baik, apakah untuk Aiman pertanyaan sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Ya sama-sama. Oke, terima kasih Aiman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada via kolom chat nih. Pertanyaan dari Sofan. Nah, izin tanya Mas, apa bedanya S1 DKV sama S2 Desain Mas? Apakah sama-sama belajar teknis? Mana Eh, saya tahu. Mungkin Kang Ari bisa jawab. ya kalau di S2 itu nggak ada ini ya, nggak ada belajar desainnya itu lebih konseptual sih. Jadi nggak ada mata kuliah mengoperasikan visualization tool, nggak ada belajar mendesain, tidak ada membuat nirmana, tapi lebih ke kajian gitu. Itu mungkin kalau maksudnya belajar, apakah sama-sama belajar teknik, nggak ada. Dia lebih ke konsep kajian. Ini kalau misalkan sempat apa ya, ada dosen yang memberikan ilustrasi. Kalau S1 itu ibarat kita membuat kolam renang gitu. Jadi dangkal tapi lebar gitu ya. Dimensinya gitu banyak gitu. Tapi kalau misalkan S2 itu seperti kita membuat sumur gitu ya. Ya lubangnya kecil tapi dalam gitu ya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ya kalau pertanyaan apakah sama-sama belajar teknis mendesain seperti ini gitu yang disampaikan enggak beda itu aja.
Oke, baik. Mungkin dari Sofan terjawab ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Namira Asawa. Kak izin bertanya, kalau mau belajar desain grafis, apakah ada referensi sumber belajar Kak buat yang pemula banget? Oke. Referensi sumber belajar untuk yang pemula banget. Eh, Berbicara tentang referensi belajar ya, Teh Namira ya, Namira mungkin bisa dicari tahu dulu habit belajarnya seperti apa. Karena kalau berbicara tentang belajar desain, ada orang yang nyaman belajar by textbook gitu ya. Ikutin tutorial caranya di buku gitu ya, langkah-langkah kayak job sheet gitu. Ada juga yang seneng belajarnya itu kalau lihat video gitu ya. Jadi dia bisa belajar di link YouTube gitu ya. Banyak gitu sekarang. Cuman kendalanya adalah bagaimana mencari kata kunci yang tepat gitu ya. Jadi seringkali kita ingin belajar ini tapi kita nggak tahu maksudnya teknik ini itu apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang belajarnya itu senang apa ya, nggak nggak lihat YouTube nggak bisa, tapi kalau lihat teman gitu ya, orang di samping kita lagi ngulik-ngulik bisa gitu ya. Itu bisa dicari tahu dulu gitu ya, eh, habit atau kebiasaan kita belajar itu yang mana gitu ya. Nah, kalau berbicara referensi gitu ya, saya sendiri nggak punya saya sendiri maksudnya senangnya belajarnya blended gitu ya, bisa dari YouTube, bisa dari buku gitu ya, banyak bisa dari apa lihat langsung gitu ya. Dan kalau untuk link gitu ya, kalau misalkan perlu link spesifik, paling nanti saya titipkan ke panitia saja ya gitu ya. Karena kalau berbicara konten tutorial ini di YouTube sebetulnya meludak gitu ya. Banyak banget gitu ya, tinggal tinggal dicari gitu ya. Cuman kalau referensi yang sering saya gunakan ya saya random aja gitu ya. Cari kata kunci berdasarkan yang saya butuhkan gitu. Jadi nggak ada referensi khusus sih. Cuman kalau misalkan perlu mungkin nanti saya bisa kasih rekomendasi. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa bisa bantu mendistribusikan gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Ya. Kita akan beralih ke pertanyaan terakhir nih. Dari Hailila, dari jurusan seni rupa. Izin bertanya, cara kita mengetahui seni kita di bidang apa itu bagaimana, Kak? Kita mengetahui ini kita di bidang apa itu gimana ya gitu. Oke. Eh Berbicara, jadi ini kayak nyari nyari ini ya, nyari passion gitu gimana gitu ya. Karena berbicara seni rupa pun cabangnya banyak gitu ya. Ada yang seni lukis, mungkin seni patung, ada juga yang intermedia, ada ada yang keperfilman dan sebagainya, itu banyak banget gitu. Nah, cuman mungkin sharing pengalaman sedikit. Jadi, kebetulan saya tuh alumni SMK gitu ya, alumni SMK dulu pas SMP pengen banget jadi animator gitu ya. Jadi senang nonton anime gitu ya, kartun gitu ya. Pengen pengen jadi animator gitu ya pokoknya. Makanya sekolah jurusan jurusan SMK gitu. Nah, tapi pas pas belajar gitu, tahu realitanya gitu ya, ternyata skill menggambar saya tuh nggak bagus-bagus amat gitu ya, di bawah standar gitu ya malahan gitu ya. Nah, terus ternyata singkat cerita ya udah gitu ya, tetap belajar gitu ya, 3 tahun beres, tapi di tengah jalan ada apa ya, masih masih menggeluti di bidang yang sama gitu ya, itu desain grafis gitu. Dan desain grafis pun masih umum gitu ya. Dan pas SMK cuma sebatas bisa Corel gitu ya, bikin bikin karya-karya sederhana, kemudian Photoshop gitu ya, belajar seperti menghilangkan jerawat gitu ya, retouch, memperbaiki pencahayaan gitu. Dan singkat cerita pas kuliah pun sama gitu ya, masih bingung saya tuh spesialisasinya di mana gitu ya. Nah,
di tengah jalan gitu ya, benar-benar dicoba gitu, tempuh berbagai berbagai sekali istilahnya peminatan atau kejuruan. Ke fotografi nggak masuk gitu ya, nggak terlalu menikmati gitu ya. Di videografi nggak menikmati juga. Di ilustrasi gambar lemah. Di pada saat ketemu di apa yang namanya identitas visual gitu ya, yang kayak bikin logo gitu ya. Nah, kayaknya saya punya apa ya, punya punya passion itu pas kita ngerjain itu lebih bergairah daripada hal-hal lainnya gitu ya. Nah, eh, mungkin gitu ya, barangkali siapa namanya, Teh Halila gitu ya, daripada menerka-nerka, menebak saya cocoknya di mana, mending coba dulu ditempuh beberapa alternatif gitu ya. Nah, nanti di tengah-tengah sambil berjalan, nah siapa tahu ketemu, oh ternyata saya tuh passionnya di sini loh gitu ya. Ya intinya silahkan dijalani dulu gitu ya, secara keseluruhan. Nah, nanti baru simpulkan kalau sudah dicoba semuanya gitu. Jangan jangan sampai belum dicoba tapi kita sudah bertanya-tanya bidang kita itu bagusnya di mana gitu. Nah, barangkali seperti itu kan. Oke, semoga eh, untuk jawaban dari pertanyaannya bisa terjawab. Baik, untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab akan kita cukupkan untuk teman-teman yang tidak sempat nih untuk ditanyakan. Mohon maaf dan itu bisa ditanyakan ke Kang Ari langsung mungkin di sosial medianya dan nanti kita akan umumin. Dan juga untuk penanya terbaik, stay tune di grup peserta ya teman-teman. Kita akan umumin di grup peserta juga. Oke, selanjutnya nih akan ada sesi closing statement. Penyampaian sepatah dua kata dari Kang Ari, mungkin sedikit motivasi untuk penyampaian akhir. Oke, Untuk ya. closing statement disediakan. Terima kasih Kang Rehan ya. Oke. Nah paling mau memberikan sedikit kiat-kiat dalam mempelajari desain grafis ya. Jadi tadi teman-teman sudah melakukan refleksi diri, ya. Menilai diri kita tuh ada di mana. Itu posisinya orang awam atau udah bergerak menjadi orang yang mau belajar gitu ya. Nah, yang pertama kali hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dulu gitu ya. Nah, yang namanya pengetahuan itu bisa ditambah. Caranya gimana? Caranya bisa membaca, bisa nonton, ya bisa mengikuti kegiatan seperti ini gitu ya. Nah, silakan pelajari basic knowledge-nya gitu ya. Mencakup ya elemen komunikasi visual, prinsipnya seperti apa gitu. Nah, kalau sudah tahu gitu ya, baru praktekkan gitu ya, melalui keterampilan, dan keterampilan itu bisa dilatih ya. Eh, Silakan ya yang tadi ditanyakan gitu ya, temukan metode berlatih yang sesuai. Nah, ada yang suka pakai textbook gitu ya, ngikutin job sheet gitu ya, ada yang bisa nonton gitu ya, jadi nonton YouTube tutorial itu sudah banyak, sudah tersedia, tinggal dipilih gitu ya. Kemudian buat rutinitas berlatih gitu ya. Jadi yang namanya keterampilan itu harus dilatih secara berkala. Jadi kalau misalkan pelatihan cuma 1-2 hari misalkannya, pleng 1 minggu misalkannya nggak dipakai, nah, besok besoknya biasanya lupa lagi gitu. Ya biasanya harus harus memiliki intensitas berlatih gitu. Tetap. Nah, kemudian eksplorasi berbagai teknik mengolah elemen komunikasi visual gitu. Nah, teman-teman yang namanya mendesain, kalau di eh, apa sekarang ini kan sudah menggunakan berbagai software ya, mungkin bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Photoshop gitu, atau misalkan yang lebih umum gitu, yang lebih mudah itu bisa pakai Canva gitu ya. Nggak masalah gitu ya, pakai Canva gitu ya, karena pada dasarnya menggunakan Canva pun kita mengorganisasi elemen komunikasi tersebut gitu ya. Template yang sudah ada, kita tinggal tinggal menyesuaikan, oh fotonya nanti bisa pakai ini gitu ya,
nanti jenis fontnya bisa dirubah, ini ditempatkan di mana, nah, itu sama saja gitu ya, tidak ada. Nah, selanjutnya kalau sudah punya pengetahuan dan sudah mulai berlatih, nah, selanjutnya adalah mengembangkan sense of art gitu ya. Sense of art ini nanti akan berkembang seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Nah, jadi nanti jangan jangan mudah menyerah gitu ya. Pas udah tahu, udah nyoba tapi kok jelek gitu ya, nggak keterima desainnya gitu ya. Nah, jangan jangan mudah menyerah gitu ya. Semua orang perlu waktu gitu ya. Jadi tidak semua bunga mekar dalam waktu yang sama gitu. Jadi ada ini ya, waktunya masing-masing gitu ya. Nah, terus berkaitan dengan kreativitas, dan yang namanya kreativitas juga bukan sesuatu yang sudah tertakar ya. Jadi kamu kreativitasnya segitu nggak gitu ya. Jadi kreativitas tetap bisa dikembangkan. Ketika perbanyak pengetahuan gitu ya, silakan hubungkan berbagai macam variabel. Misalkan saya ingin bikin desain ini, konsepnya menggabungkan konsep A dan konsep B gitu ya. Itu barangkali closing statement dari saya gitu ya. Selamat sore teman-teman ya. Terima kasih banyak atas undangannya untuk peserta. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga yang bisa saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman gitu ya. Khususnya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Ya, sekian barangkali Kang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Ari untuk sepatah dua katanya ataupun closing statement-nya. Dan selanjutnya nih, kita akan beralih kepada sesi penyerahan sertifikat. Yang dimana penyerahan sertifikat ini akan diwakilkan oleh Lee Min Ho alias Ketua Pelaksana kita yaitu Fauzan Nugraha. Kepada Akhi Fauzan dan panitia dokumentasi dipersilahkan untuk mendokumentasikan penyerahan sertifikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya atas nama panitia dan juga peserta mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya buat Kak Ari karena sudah menyempatkan untuk hadir dan mengisi materi pada hari ini. Semoga materi yang diberikan Kang Ari bisa memberikan banyak pelajaran buat kami semua. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih kami diberikan sebagai sertifikat ke Kang Ari, semoga diterima kasih. Atur nuhun. Mungkin boleh untuk teman-teman dokumentasi untuk menghadirkan momennya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya nih, kita akan ada sesi dokumentasi bareng Kang Ari Riyadi nih. Dipersilakan untuk Ikhwan untuk on cam dan Ahwat tetap off cam ya. Hah? Oh, menggunakan VBG teman-teman. Ayo, untuk yang Ikhwan dipersilakan untuk on cam. Pesenyum episodenya. Oke, udah semua teman-teman. Ayo, yang Ikhwan on cam yuk. Oke, mungkin panitia untuk dokumentasi standby ya. Mungkin boleh dari panitia dokumentasi aba-aba nih. Ini ya. Oke, ternyata yang SS aku ya. Bener. Maaf ya. Oke, di di disediakan lagi ekspresi dan pos pos yang tergantungnya. Oke.
Mulai dari slide yang pertama ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut slide 2. Banyak yang off cam nih. Oke, lanjut slide 2. 3, 2, 1. Lanjut slide 3. 3, 2, 1. Lanjut. Oh, udah 3 slide doang ya. Yang slide 4 sampai slide 8. Nggak tahu dia ikut apa tidur nih. Kita nggak tahu ya. Jadi terima kasih teman-teman eh, untuk sesi dokumentasinya. Baik, untuk Kang Ari nih, sekiranya ada keperluan ataupun kepentingan lain, dipersilakan untuk meninggalkan game terlebih dahulu. Terima kasih. Atau non kan? Oke, baik. Kita akan lanjut nih ke sesi berikutnya, yaitu kita akan ada pengumuman mengenai Art of Challenge. Jadi, untuk setelah acara ini selesai, teman-teman yang berminat untuk mengikuti Art of Challenge akan dipersilahkan untuk meramaikan Art of Challenge ini. Untuk ketentuan challenge akan disampaikan oleh kadif acara kita, yaitu Timinhu lagi. Oh enggak, kadif acara kita yaitu Akhi Derik. Untuk Akhi Derik, waktu dan tempat disediakan. Baik, bismillah. Selamat sore teman-teman peserta semua. Perkenalkan, nama saya Rahmania Muhammad. Saya di sini ingin mengumumkan kepada teman-teman sekalian, ada sebuah challenge nih yang seru nih. Setelah tadi Pak Materi menyampaikan materi yang begitu keren, sekarang teman-teman tinggal membuktikan nih di Art Challenge. Nah, apa sih Art Challenge itu? Art Challenge adalah tantangan kepada para peserta untuk membuat karya baru. Tujuan dari acara ini adalah untuk menguji kemampuan dan motivasi para peserta dalam mengaplikasikan materi yang mereka terima untuk meningkatkan hasil karya seni mereka. Nah, tahapannya nanti teman-teman bagaimana? Yang pertama, tentu nanti teman-teman setelah membuat hasil karya akan dikumpulkan di form pengumpulan. Yang kemudian yang kedua, nanti akan dilakukan penilaian oleh pemateri. Dan yang ketiga nanti akan ada pengumuman pemenang berdasarkan penilaian. Dilanjut. Nah, untuk kriteria penilaiannya yang pertama adalah kesesuaian dengan tema. Adapun tema dari Art Challenge pada ini yaitu adalah alam harmoni di lingkungan Telkom University. Nah, untuk format desainnya bagaimana? Untuk format desainnya berbentuk poster, boleh 1:1 atau 4:5. Dibebaskannya untuk peserta, tapi jangan dua-duanya, cukup salah satu aja. Misalkan teman-teman mau membuat desain 1:1 boleh, atau 4:5. Jadi nggak perlu bikin dua ya, cukup bikin satu aja. Bebas mau yang format 1:1 atau format 4:5. Kemudian makna dari desainnya, dan yang empat adalah keindahan dari desainnya. Boleh dilanjut? Nah, tema dari Art Challenge yaitu adalah alam harmoni di lingkungan Telkom University, yaitu desain yang menekankan keindahan dan keseimbangan alam dengan menggunakan gambar dan motif terinspirasi dari alam yang tersedia di lingkungan Telkom University. Boleh dilanjut? Nah, untuk ketentuannya, nanti slide ini juga akan dikirim ke grup peserta teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Nah, yang pertama untuk karya itu dikumpulkan selama waktu pengumpulan saja, yaitu pada tanggal 11 mulai besok nih, mulai besok, mulai sekarang hingga tanggal 18 November 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk karya desainnya harus dikirim dalam format JPG, PNG, atau JPEG. Nah, karya berupa poster ya tadi seperti sebelumnya yaitu 1:1 atau 4:5. Kemudian karya desain harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu alam harmoni di lingkungan Telkom University. Kemudian karya desain harus orisinal dan tidak melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain. Selanjutnya, karya desain harus menggunakan gambar di sekitar kampus Telkom University. Selanjutnya,
Karya desain yang terpilih akan diumumkan pada tanggal 20 November 2023 melalui akun media sosial Alfat. Selanjutnya, karya harus mempunyai nilai menginspirasi, menebar kebaikan, atau mengajak ke dalam kebaikan, perbuatan kebaikan ya. Terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Boleh dilanjut? Nah, untuk deadline jelas ya teman-teman ya, yaitu 7 hari dari sekarang atau tanggal 18 November ya. Nah, kenapa ini cukup menarik? Karena akan ada hadiahnya untuk juara 1, juara 2, dan juara 3 yang hadiahnya itu bisa hampir di atas Rp200.000. Oke, untuk link pengumpulannya nanti akan di-share juga di grup peserta teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman nanti bisa mengumpulkan mulai hari ini kalau sudah ada karyanya. Boleh dilanjut? Oke, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman mengenai Art Challenge ini? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu ada pertanyaan. Oke, Derek katanya kalau tidak hadir di sini masih bisa ikut tidak? Karena bukti keikutsertaan itu berupa presensi ya, dan ada link feedback, jadi yang mengikuti Art of Challenge adalah yang telah mengikuti acara ini ya teman-teman, biar adil gitu. Oke, mungkin untuk Aiman sudah terjawab ya. Oke. Nah, ada lagi ternyata. Hanya poster saja ya, Kak. Iya betul, hanya satu poster, formatnya boleh 1:1 atau 4:5. Jadi nggak perlu 2 posternya, cukup satu poster aja. Nanti slide-nya akan dikirimkan di grup peserta. Oke, masih ada yang bertanya lagi nih? Oke, mungkin udah cukup ya. Udah ada. Kalau ilustrasi gitu ya. Eh, Disarankan berupa poster ya. Yang penting ada pesan kebaikan di dalam poster tersebut. Oke, ada lagi? Mungkin untuk pertanyaan bisa ditanyakan di grup peserta aja ya. Oke, terima kasih kepada Kim Jong Un alias Ketua Divisi Acara kita. Akhir. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi feedback peserta nih. Dimohon juga kepada teman-teman panitia untuk ngirim link feedback peserta di via chat. Oke, jangan lupa diisi ya teman-teman. Dan ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat teman-teman. Jadi jangan lupa link feedbacknya untuk diisi. Oke, mungkin sembari mengisi, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pembacaan doa. Nah, untuk pembacaan doa ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, mungkin kita sedikit eh, untuk fokus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Mungkin yang teman-teman yang non muslim dari partisipan luar bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك
وأمتنا على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, demikian untuk pembacaan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tak terasa ya dari awal sampai akhir ternyata kita udah sampai nih ke sesi penutupan. Nah, untuk sesi penutupan aku sebagai MC mewakili seluruh panitia mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ada perlakuan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian dan segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga nih teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa teman-teman terapin untuk mungkin jenjang karir, mungkin jenjang skill juga. Jadi semoga ilmu yang disampaikan saat ini enggak teman-teman lupain ya. Oke, untuk mengakhiri mungkin kita bisa mengucap hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu alla ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aku ucapin selamat sore. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banyak teman-teman. Waalaikumsalam Suka. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.